Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku buat video ini juga. Setelah sekian purnama, mood aku yang hilang sekarang kembali lagi. Nah, jadi di video ini aku hanya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan bagaimana aku ke Australia, kemudian menggunakan visa apa, syaratnya apa aja, dan bagaimana caranya. Jadi aku mau ngejelasin tentang itu. Jadi untuk aku sampai ke Australia ini, aku menggunakan visa WHV, Work and Holiday Visa. Sebenarnya untuk sampai ke Australia ini, jadi ada beberapa visa, misalnya ada turis visa, kemudian partner visa. Kalau misalnya kita punya pacar atau suami orang Australia, kita bisa ke sini menggunakan partner visa. Kemudian work visa, kalau kita misalnya punya skill yang Australia butuhkan, kita apply punya sponsor, nah kita bisa menggunakan itu. Kemudian itu work visa, kemudian ini work holiday visa kayak aku. Oh, satu lagi student visa. Nah, untuk yang lain nggak tahu, itulah yang aku tahu. Nah, yang aku gunain itu namanya work and holiday visa. Jadi, aku bisa kerja dan juga liburan. Kalau yang lain kayak misalnya partner kan bisa kerja, tapi kan kita harus punya partner, pacar, atau suami. Kalau student bisa kerja, tapi terbatas. Kalau work visa berarti emang untuk kerja. Kalau turis itu nggak bisa untuk kerja. Nah, untuk work holiday visa, ini aku diperbolehkan kerja dan liburan gitu. Nah, work holiday visa itu apa? Yaitu tadi kita bisa kerja dan liburan. Nah, hanya saja visa ini tuh cuma 1 tahun, tapi kita bisa extend ke tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, ada beberapa rules yang sebagai work holiday visa itu kita boleh lakuin dan nggak boleh lakuin. Itu nanti silakan aja kalau ada pertanyaan, kalau ingin tahu ya. Nah, kemudian syaratnya itu apa aja. Nah, syaratnya itu lumayan ya, tapi nggak terlalu sulit sebenarnya. Itu ada 2, karena caranya itu bertahap, jadi syaratnya tuh menurut aku tuh ada 2. Yang pertama itu syarat untuk memperoleh SDUWHV, yaitu surat dari imigrasi Indonesia yang menyatakan oh kamu berhak mengajukan visa ke Australia. Dan yang kedua, baru setelah kita mendapatkan surat itu, yaitu syarat untuk mengajukan visanya ke imigrasinya Australia gitu. Jadi yang aku jelasin pertama yaitu syarat untuk mendapatkan SDUWHV-nya dulu, gitu. Jadi syaratnya untuk mendapatkan itu, tapi dari semua ini yang aku jelasin, yang pertama syarat utamanya itu sebenarnya banyak baca, banyak searching gitu. Sebenarnya itu ya. Dan yang syarat utama, syarat administrasinya ya, untuk mendapatkan SDUWHV-nya itu ada 8 dokumen yang harus kita siapin, yaitu diantaranya yang pertama kita harus siapin KTP. Kemudian yang kedua pasport. Pasportnya ini ada ketentuannya. Sebenarnya kalian bisa lihat di websitenya imigrasi Australia, di Instagramnya imigrasi Australia atau imigrasinya Indonesia. Di IMI Indonesianya, yang ini di IMI Indonesianya, di Instagram mereka ada, di website juga ada. Pasportnya itu nggak boleh kadaluarsa. Itu sekitar, maksudnya jangan sampai kadaluarsa. Kemudian yang ketiga SKCK, kemudian surat kepolisian ya, udah dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat itu IELTS. Nah, IELTS ini ya kita harus tes yang memang tersertifikasi gitu, bisa di IDP atau British Council gitu. Nah, itu syaratnya kita harus pas band score 4,5 untuk IELTS ya. Kemudian yang kelima itu bank statement. Bank statement itu yang menyatakan kita mempunyai tabungan sebesar 5.000. Kalau yang tahun aku tuh 5.000 US dollar. Berarti sama dengan 50 jutaan gitu. Nah, yang keenam adalah foto terbaru dari kita. Yang ketujuh yaitu ijazah.
ijazah kita lulusan university. Karena kan untuk ikut WHV ini ada syaratnya lagi, nanti aku jelasin. Tadi ya ini yang ketujuh ijazah. Dan yang terakhir adalah surat keabsahan seluruh dokumen yang kita lampirkan nanti gitu. Nah, itu untuk syarat dokumen ya, ada 8 yang harus kita punya ketika nanti kita pengajuan SDWHV. Tapi secara keseluruhan itu sebenarnya ada syarat yang tertulis ya dari Imigrasi Indonesia. Misalnya usia untuk ikut WHV itu terbatas, yaitu mulai dari 18 tahun sampai 30 tahun. Jadi sebelum 18 tahun kita nggak boleh ikut, dan setelah 30 tahun kita nggak boleh ikut. Itu. Kemudian kita harus lulus S1 atau kuliah, ya kita harus kuliah semester 4 atau udah lulus. Jadi nanti kita akan menyantumkan yang tadi ijazah sama atau kalau kita masih kuliah semester 4 ya kita menyantumkan bahwasanya kita masih kuliah semester 4 dengan surat pernyataan gitu. Nah, itu sebenarnya yang kayak tadi aku bilang, memang harus banyak-banyak baca, searching dan banyak sebenarnya konten kreator yang nulis bercerita tentang itu di Instagram ataupun di website atau di Google, YouTube gitu. Nah, itu untuk syarat mendapatkan surat WHV-nya dari Imigrasi Indonesia itu 8. Nah, setelah itu kita dapat dari setelah itu ada syarat yang kedua untuk mendapatkan visa untuk pengajuan visa nih ke imigrasinya Australia. Itu sebenarnya ada banyak, cuman kalau di situ ada banyak lah, 15-an kayaknya ya. Tapi di situ tuh ada yang harus dan yang tidak harus. Nah, tapi aku nyampuntumin hanya 11. Nah, 11 itu apa aja? Yaitu pertama KTP, kemudian pasport, kemudian ada SKCK, kemudian bank statement, kemudian ijazah, kemudian aku ada ada birth certificate, ada kartu kakak, kartu keluarga, kemudian ada IELTS pasti, pasport, foto, dan satunya itu transkrip nilai. Itu yang aku cantumin. Nah, semuanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya dokumen dari yang 11 tadi aku sebutin masih ada yang dalam bentuk bahasa Indonesia, so kita translate dulu. Nyari translator yang tersertifikat, kemudian ada capnya dan lengkap semuanya, baru kita bisa upload. Dan sehingga mereka bisa menerima. Karena kalau tidak tersertifikat translatornya, mungkin kita bisa ditolak. Nah, itu 11. Sebenarnya ada banyak lagi ya, kayak NPWP, driving license, cuman aku mencantumkan yang aku ada aja gitu. Untuk yang syarat dokumen yang harus kita punya untuk mengajukan visanya. Nah, itu syarat-syaratnya ya. Nah, abis itu ini aku menjelasin gimana caranya untuk ke situ, mengupload untuk daftar, bagaimana caranya gitu ya. Mention lagi, kalau aku sih mention lagi harus banyak-banyak bertanya dan searching, baca. Sebenarnya untuk kesini itu banyak banget aksesnya ya, kita bisa tahu informasi ini dari Instagram, konten kreator, atau follow aja Instagramnya Imigrasi Indonesia. Kemudian di Telegram juga ada grup yang support pengetahuan informasi tentang Work Holiday Visa Indonesia. Tinggal searching aja Work Holiday Visa Indonesia 2000 berapa. Itu nanti bakal muncul dan kalian tinggal nanya aja segala informasi yang kalian butuhkan. Tapi sebelum nanya kalian harus baca dulu sehingga nanti kalian nggak dicecer, biar nggak dibilang rajin baca, biar pertanyaannya tuh ya yang susah baru ditanya, kalau nggak susah jangan ditanya gitu. Itu banyak banget Facebook dan ya Google lah, Google gitu. Nah, oke, kita bicara ke selanjutnya, yaitu gimana caranya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama pasti kita udah siapin seluruh. Pertama kita tadi kan ada syarat yang tertulis jelas ya, usia, kemudian kayak kita kuliah atau enggak, itu kita wajib penuhin dulu. Kita sadar diri, maksudnya usia kita berapa gitu ya, masih bisa enggak gitu. Terus kita kuliah semester 4 atau udah lulus gitu. Jadi syaratnya tuh terpenuhi dulu. Kumpulkan semua syarat-syaratnya itu. Nah, habis itu kita
cari informasi. Nah, ini tuh agak bit complicated ya. Jadi gini, untuk mendapatkan SDOWAV itu kita menunggu imigrasi Indonesia membuka website untuk itu. Jadi SDOWAV ini berkuota, kayak setiap tahun itu cuma berapa ribu orang, dan kemudian nanti akan dibuka per beberapa kloter. Biasanya sih 3 kali kloter per tahun ya. Gitu. Jadi kita kayak harus nge-follow up, memantau si imigrasi ini kapan dia akan membuka kuota ini. Gitu. Jadi makanya aku tadi saran untuk follow imigrasi Indonesia, karena informasi itu akan kita bisa dapatkan dari situ. Jadi imigrasi ini ya sukanya gitu ya mengumumkan itu melalui Instagram mereka. Jadi mereka akan mengumumkan, oh persiapan bagi peminat SDOWAV 10 hari lagi, atau misalnya akan dibuka tanggal hari ini. Nah, kita follow di situ. Jadi kita emang harus ngepantau imigrasinya, Instagram imigrasinya Indonesia. Itu nanti mereka akan buat pengumuman. Yang penting kalian siapin dulu dokumennya dan jangan sampai expired. Jadi lihat dulu tanggalnya. Biasanya ada tanda-tanda imigrasi Indonesia akan buka itu. Jadi kalian sambil ngepantau sambil siapin gitu. Nah, habis itu kalau mereka udah nyebutin tanggal berapa, jam berapa, nah kalian siapinlah semua dokumen itu. Nah, kemudian siap-siaplah di hari hanya war. War ini ya kayak rebutan kuota gitu, karena kan kuotanya terbatas ya dan peminatnya banyak. Jadi ya udah di hari H nanti imigrasi biasanya akan mencantumkan link untuk meng-apply SDOWAV di websitenya imigrasi. Ya udah, kita nanti di hari itu pas kita dikasih link, kita open linknya, kita isi semua biodata kita di situ, kemudian syarat-syaratnya kita masukin di situ, kita lampirkan. Itu rebutan ya, cepet-cepetan. Makanya kalau buka jam 9 ya harus stay di warnet dengan kekencangan yang tertentu, atau di komputer dengan kekencangan tertentu before jam 9 biar dapat kuota, karena rebutan. Gitu. Udah mencantumkan semuanya, ya udah. Kalau kita berhasil, karena ini rebutan ya, kalau kita berhasil nanti mereka akan memberikan keterangan ya kamu sukses, kamu tinggal milih tanggal. Oh, di situ kita disuruh milih tanggal kapan dokumen kamu akan diverifikasi sama imigrasi Indonesia. Ya udah, kalau misalnya biasanya tuh 3 hari 4 hari gitu sih. Udah pilih, ya udah nanti kita tinggal nunggu di selama hari itu. Nunggu beberapa hari, nanti ada update-nya di website kita. Itu kan kita kan login gitu, kita punya website di situ. Jadi kita nanti tinggal pantau, kita dokumennya sekarang diverifikasi kah, di bagian apa kah, gitu-gitu. Dan habis itu selesai, misalnya kita lulus, nah nanti di situ mereka akan menuliskan kamu lolos dan kamu dikasih surat lah yang namanya surat pengantar ya. SDOWAV itu pengantar menurut gue, pengantar untuk mendapatkan visa. Udah, itulah kita baru dapat tiket untuk pengajuan visa ke Australia. Itu sebenarnya kayak pengganti dari wawancara. Kalau katanya sebelumnya itu ada wawancara bahasa Inggris langsung ke kedutaan Australia. Nah, ini gantinya tuh dengan SDOWAV, surat pengantarnya gitu. Nah, udah itu syaratnya 1. Nah, itulah yang nanti ini nggak diupload seperti diupload tuh nggak ya? Pokoknya ini syaratnya dapet, itu nge-link atau diupload lah, lupa saya. Pokoknya abis itu kita masuklah, kalau udah dapet itu barulah kita masuk ke websitenya imigrasi Australia gitu. Wah, ada sendiri, nanti tinggal searching aja sih websitenya. Kita bikin akun, kita di situ ngupload lah tadi 11 atau lebih, kalau tergantung dokumen apa aja yang kalian punya. Nah, di situ diupload semua data diri kita, mulai dari data diri, riwayat kesehatan, riwayat traveling kita, dokumen-dokumen tentang keluarga itu di situ kalian jawab honestly, maksudnya honest aja, apapun, maksudnya ya kalau misalnya kalian pernah punya penyakit apa, tinggal jujur aja, yang penting kan kalian udah sembuh. Terus traveling, misalnya kalian dari riwayat traveling ke negara mana aja, ya tulis aja di situ karena ada pertanyaan di situ. Riwayat kerja, keluarga, pekerjaan, nah semua di situ udah selesai. Udah selesai semuanya. Nah, submit nih, semua itu tinggal submit. Itu agak lumayan detail ya. Kalau misalnya kalian butuh ke detailnya silahkan bertanya, kalau enggak ya enggak saya jelaskan karena ribet gitu, karena panjang juga gitu. Nah, abis itu disubmit. Nah,
Jadi 11 dokumen itu submit. Nah, itu nanti kita harus bayar. Di sini pengajuan itu bayar ya, visa itu bayar, nggak gratis. Jadi untuk bayar visa di aku kemarin itu 550 atau 500-an US dollar atau sama aja dengan 5 juta. Nah, habis submit kita terlink untuk suruh bayar visanya. Jadi kita ngelink dong bayar. Nah, bayarnya ini juga kita perhatikan karena kan harus menggunakan Visa card ya atau credit card. Jadi ya gunakanlah itu link biar mudah gitu. Karena dokumen kita akan diproses setelah kita melakukan pembayaran gitu ya guys. Itu ini load visa, ini proses load visa. Udah load visa, kemudian kita bayar, selesai. Dah kita punya bukti bayar. Nah, habis itu tinggal menunggu verifikasi dan bla 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 macam-macam. Nah, udah verifikasi dokumen dan sudah bayar, nanti akan keluar yang namanya Hub ID. Ada keterangan kita sudah payment dan kemudian ada keluar Hub ID untuk tes kesehatan. Jadi untuk ikut WHV ini juga kita perlu body yang sehat lah intinya gitu, tidak ada penyakit yang menular dan sebagainya. Itu ada keterangannya di situ, tinggal baca di websitenya Australia. Penyakit apa yang dilarang untuk datang ke sana gitu ya. Nah, Hub ID ini kita gunakanlah untuk cek kesehatan. Nah, rumah sakitnya untuk cek kesehatan itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh kita asal masuk plung kemana aja, nggak boleh. Jadi rumah sakitnya tuh sudah ada ketentuannya, sudah ada rumah sakit mana aja yang bekerja sama dengan imigrasi Australia. Jadi nanti kita tinggal daftar online, kita tunjukin ID-nya, booking, bayar, datang, bisa bayarnya langsung di tempat, baru tes kesehatan. Udah habis dapat Hub ID, tes kesehatan udah sama rumah sakit nanti akan langsung dimasukkan tuh ke dokumen kita untuk pengajuan visa. Jadi kita nggak perlu ngupdate, kita nggak perlu masukin apa hasil kesehatan kita. Jadi kita tinggal datang ke rumah sakit, bayar, tes kesehatan, mereka yang update. Kalau mereka yang update, udah kita tinggal nunggu aja apa hasil kita itu baik atau enggak, nanti dikasih tahu di website kita. Jadi yang tadi kita load visa di website imigrasi Australia, kita pantau aja di situ. Nanti keterangan kita tahapnya sampai mana itu di situ. Misalnya keterangannya lagi proses penguploadan dokumen kesehatan, atau misalnya hasilnya baik, atau hasilnya buruk harus ada peninjauan ulang. Yaitu follow aja gitu. Udah, kalau udah tes kesehatan, pengumuman, misalnya pengumumannya hasilnya baik, ya udah kita tinggal nunggu komplit finalisasi dokumen. Habis itu biasanya granted. Tapi kalau misalnya ada case kesehatan dan macam-macam, biasanya harus ngulang tes kesehatan atau nunggu lagi dari kesehatan Australia untuk memverifikasi apakah ini bisa lanjut atau misalnya butuh ngulang gitu. Kalau udah, misalnya yang udah semuanya final nih, komplit, biasanya langsung granted. Kalau udah granted, baru deh dokumen grantednya itu bisa kita gunakan untuk datang ke sini gitu. Itu sih untuk gimana caranya aku ke sini, visa apa, syaratnya apa, dan bagaimana caranya gitu. Yang penting sih kalau menurut aku banyak baca, niatin gitu. Niatin kalau memang benar-benar ke sini ya siapin gitu. Siapin dokumennya. Jangan cuma niat aja tapi dokumennya nggak disiapin, karena imigrasi Indonesia kadang dia mau ke pengumuman, oh besok ada pembukaan S2W itu kadang mendadak tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya aku pengennya Agustus tapi ternyata Juli udah buka, atau misalnya Juni udah buka, kan kita keteteran kalau nggak kita siapin dari jauh-jauh gitu. Jadi kalau memang yang benar-benar pengen kesini menggunakan visa itu ya diperhitungkan persiapannya untuk dokumen IELTS-nya gitu. Ya kan perlu belajar bahasa Inggris ya kalau yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Yang penting banyak baca, niat, action, dan follow informasi, dan do it. Ya kayak gitu aja sebenarnya untuk datang ke sini. Sebenarnya susah-susah gampang. Dibilang susah ya tidak terlalu, dibilang gampang ya enggak juga gitu. Yang penting kita ada niat ngumpulin dokumen gitu. Kadang
Males, ada orang yang malas ngumpulin dokumen sih, ada juga orang malas baca atau bertanya gitu. Gitu aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, silakan kalian bisa komen dan kasih pertanyaan bisa lewat Instagram aku ataupun langsung di komen di YouTube ini gitu. Oh iya, untuk semua tahapan yang aku jelasin ini membutuhkan waktu ya. Kayak misalnya pembukaan SDWHV itu tanggal berapa, nanti akan berjenjang dia. Tidak satu hari langsung jadi, tapi kayak misalnya pembukaan tanggal berapa, verifikasi tanggal berapa, kemudian nanti pengumuman biasanya berapa hari, kemudian load visa berapa hari, biasanya grantednya. Itu aja sih ya. Mungkin ada yang kurang atau enggak ya. Kalau misalnya ada yang kurang, silakan tanya aja. Ya, terima kasih. Itu aja untuk video kali ini. Kalau suka silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you di video selanjutnya. Bye-bye.